ada di Ciwidey Valley. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu ini buka atau tutup gitu. Soalnya kan masih tanda tanya. Cuman saya nggak akan kesini, ngapain juga sih kesini. Kalau dari lihat tadi lewat sih sepintas kayak buka ya. Coba lihat ya kita nih nanti lihat. Oke guys, kita akan lanjut perjalanan dan melihat situasi jalan di Ciwidey guys. Apakah ramai atau gimana ya di H plus di H+3 setelah Lebaran Idul Fitri ya guys. Oh ya guys, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Sorry guys, di sini ada cewek nggak pakai helm, nggak pakai masker dan apa ya, hebat ya orang sini itu. Itu tadi saya lihat di sana ada yang berenang gitu ya di Ciwidey Valley. Kita akan lanjut lagi perjalanan ini ke depan. Apakah tempat-tempat wisata lain pada buka atau masih pada tutup? Ini sepertinya itu tutup sih, ada tulisan PSBB gitu. Nah, kita akan lanjut lagi ini menuju Kawah Putih Ciwidey ya. Dan di sini juga masih panjang sih perjalanannya gitu, masih banyak jalan yang berkelok-kelok. Apakah sepertinya ya aku skip sih sebagian gitu biar durasi videonya cepat, karena durasi video ini sebetulnya adalah 30 menit ya guys. Karena mungkin kalau nonton 30 menit nanti ya kalian pada bosan ya, takutnya bosan gitu. Cukuplah sekitar durasinya 10 atau 15 menit ya. Di kondisi jalan agak sepi sih sebetulnya, nggak terlalu ramai. Biasanya kan kalau H+3 setelah hari Lebaran ini jalan terkenal sangat macet, banyak yang piknik dari berbagai daerah gitu ya. Dan tidak ada satupun bis pariwisata yang saya lihat gitu di jalan ini, tidak ada satupun bis pariwisata. Saya turut prihatin kepada para supir bis pariwisata yang terkena dampak ini, tidak dapat usaha ya. Saya doakan semoga cepat kembali beraktivitas dan banyak order lagi, dan bisa meramaikan dunia perpiknikan ini. Di sini ya saya cuma bisa mendoakan supaya kita semua diberi kesehatan dan cepat berlalu musibah ini. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanan ini guys. Ini jalannya sangat indah gitu. Kalau menurut saya sebagai orang Bandung tidak ada bosannya gitu ke Ciwidey. Gimana sih kalau kalian pernah ke Ciwidey, yang dari mana gitu? Apa pernah ke Ciwidey dan gimana menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Gimana feedback dari Ciwidey ini, plus minusnya gitu. Siapa tahu saya bisa membantu dan memberikan masukan gitu, atau tips supaya gimana gitu Ciwidey ini. Soalnya saya tahu beberapa trik supaya dapat masuk secara ongkos atau tiketnya agak murah, atau ya bisa free juga sih. Kadang saya kalau masuk Cimanggu ya mau berendam itu suka gratis ya. ada tipsnya sih masuk ke sana gitu. Tapi itu tidak boleh dipublikasikan karena bisa merugikan tempat wisata itu. Nanti semua orang pada gratis. Nah guys, di sini kita sudah mau memasuki Kawah Putih. Gimana sih Kawah Putih? Apa buka? Kita berhenti dulu sejenak. Dan saya lihat itu ditutup pakai portal dan ada tulisan ya mencegah COVID-19 gitu, sementara ditutup. Yaudah deh, kita lanjut lagi ke Cimanggu ya. Enggak sih. Habis ini tuh apa sih itu deh? Tempat wisata yang bisa
ngasih makan rusa gitu. Oh, Ranca Upas. Nah, kita sebentar lagi akan sampai ke Ranca Upas, guys. Di sini dia tempat Ranca Upas dan ternyata sepi juga sih. Ya udah, kita lewat langsung aja deh. Soalnya Ranca Upas itu masuk ke dalam agak jauh gitu. Nah, ini juga tutup tuh di portal tempat wisata Ciwidey yang baru itu tuh. Kita akan melihat Cimanggu, tempat berendam yang 24 jam itu yang terkenal gitu di Ciwidey. Cimanggu, siapa sih yang nggak tahu Cimanggu kalau orang Bandung gitu, apalagi orang Kabupaten Bandung nggak tahu Cimanggu. Aduh, sebenarnya saya pengen coba sih ke Lembang, cuman di Lembang itu nggak, gimana ya, sepertinya sangat ketat gitu, banyak pengecekan. Jadi ya, ini tempat kopi saya sih. Ada video vlog yang waktu saya pakai PCX sama teman-teman itu saya ngopi di sana. Lumayan murah ngopi di sana, sama terbayar sama pemandangan yang epic gitu. Keren banget pokoknya, jamin. Kopinya ya lumayan juga sih. Nah, ini nih tempat kopi saya nih. Nih. Nah, kan enak parkirnya, pemandangan sama tempat makan atau apa gitu, lumayan lah buat istirahat sejenak di sana. Bagi yang jauh gitu, yang dari luar Bandung bisa ke sana gitu. Nih, kita sebentar lagi ke Cimanggu. Nih ada mobil yang mau masuk tapi kayaknya dicegah, nggak boleh masuk dan dia putar balik. Belum tahu ya. Jangankan Cimanggu, Pangandaran saja saya mau ke Pangandaran gitu, mau mantai sama teman-teman. Ya, saya cek dulu sih sebelum ke tempat, saya cek di mana gitu di Google atau di apa gitu. Ya ternyata Pangandaran masih tutup. Ya udah, saya nggak jadi, daripada jauh-jauh nanti putar balik sakit hati gitu ya. Ya udah, saya nggak jadi aja. Ya mainnya ke Ciwidey aja, refreshing sama cari udara yang segar. Di sini mas banyak yang nongkrong anak muda gitu ya, anak muda ataupun tua juga sih, buat foto-foto di spot ini sangat keren sih. Soalnya di sini kebun teh Walini, dan sebentar lagi juga kita akan memasuki Ciwalini, tempat berendam yang kedua. Tapi ini nggak 24 jam sih, cuman sampai jam 5. Sama kolamnya jernih, tapi gimana ya, kalau kebanyakan itu sumpek karena kolamnya kecil. Tapi rekomendasi sih buat kesini juga enak. Kebanyakan sih kalau pagi, siang, sore pada kecuali ini. Kalau Cimanggu itu edisi malam, karena Cimanggu bukannya 24 jam. Kita akan lanjut lagi ke tempat foto-foto para pencari spot sih. Bentar lagi kita akan melihat banyak yang nongkrong, foto-foto tuh kan udah kelihatan ya, banyak tukang dagang sama yang nongkrong, tempat istirahat, tempat ngopi, tempat ngemih. Pokoknya rata-rata di sini serba goceng ngopinya, kopi hitam goceng, gudeg goceng, Indomie rebus pakai telur 10.000 sih, kalau nggak pakai telur 7.000. Jadi kayak tukang dagang saja saya. Oke, kita lanjut lagi guys. Di sini terlihat sangat banyak yang nongkrong. Ini tujuan saya adalah ke Cibundi ya, karena saya di situ akan mencari spot buat foto-foto juga sih. Ya harus ada hasil juga sih ke sini gitu. Masa iya kalah sama anak-anak muda yang lain. Saya kan masih anak muda juga ya, belum terlalu tua. Ngarep banget deh ya. Kita bentar lagi akan melewati tikungan yang tajam yang memutar. Tuh kan kelihatan ya, memutar gitu. Bisa kelihatan yang dari arah sana. Di sini juga banyak tempat kopi sih, banyak orang-orang pada rest, sama ada spot foto juga karena kebun teh di sini sangat luas. Karena tujuan ini adalah menuju
Cibuni, dan sebelum nyampe ke Cibuni itu kita akan melewati situ Patenggang. Kayaknya situ Patenggang juga tutup sih, nggak mungkin buka. Oh iya, just info ya, katanya Ciwidey akan buka kembali sekitar 8 Juni atau enggak akhir Juni. Tapi kayaknya sih 8 Juni udah pada buka lagi. Tapi sayang sekali ya, kita dikasih liburannya cuma sebentar karena efek ini mungkin libur panjangnya nanti akhir tahun. Kebanyakan gitu ya. Gak tahu juga sih. Soalnya tanggal 26 udah banyak yang masuk, teman-teman kerja saya juga. Katanya libur panjangnya nanti di akhir tahun. Jadi tahun sekarang liburan Idul Fitrinya sangat singkat ya, dan sangat tidak seru. Oh ya, info juga kemarin saya ke Garut. Waduh, benar-benar dari Nagreg itu sepi banget. Saya ke Garut ke arah Tasik gitu ya, sepi banget. Bayangkan ya, dari Bandung ke Malangbong itu cuman 1 jam. 1 jam bisa nyampe ke Malangbong tanpa hambatan. Ya benar-benar kosong. Itu saya pergi hari H banget. Sesudah salam-salaman ya saya pergi gitu ke Garut buat silaturahmi juga dengan saudara. Ini guys, di sini banyak yang nongkrong juga tuh. Sepertinya Ciwidey juga banyak yang dari Jakarta gitu, saya lihat plat nomornya. Tapi mungkin udah lolos dari pengecekan atau gimana gitu, saya juga kurang tahu. Tapi semoga aman gitu ya, orang-orangnya nggak terkena positif atau apa gitu, jangan deh, amit-amit. Karena bisa apa ya, nanti Ciwidey itu jadi zona merah lagi dan bisa memperpanjang lagi penutupan tempat wisata-wisatanya, atau enggak bahkan jalan Ciwidey juga ditutup gitu. Semoga jangan deh. Kita sebentar lagi akan menyampai ke situ Patenggang. Ya udah pasti sih tuh, situ Patenggang sudah pasti tutup, itu saya jamin. Kita akan melihat sekitaran jalan-jalan Ciwidey. Tapi kayaknya ini kalau saya skip sedikit aja ya, saya skip 10 menit aja. Jadi durasinya ini video akan panjang sekitar 21 menit. Sorry guys ya. Semoga kalian betah menonton video ini. Ya, kameranya apa adanya gitu, direkam sama teman saya di belakang. Karena aduh gimana ya, patah buat dudukan GoPro-nya, jadi saya nggak sempat balik karena online sekarang pada lama pengirimannya, mungkin over ya, terlalu over gitu, atau enggak terhambat sama PSBB ini, jadi agak lama gitu. Kita sudah nyampe di perkebunan Ranca Bali nih. Kita ini yang pemandangan perahu-perahu itu, tapi tutup tuh pemandangan perahu yang menuju ke situ Patenggang. Di sini adalah arah itu tuh, arah kanan itu adalah jalur masuk tiket situ Patenggang. Ya, kita akan melihat jalannya guys, terus itu ini di jalan masuk ke situ Patenggang gitu. Salah pokoknya gitu, sorry. Kita bentar lagi akan nyampe ke Ciduk. Di sini perjalanannya, jalannya agak sedikit lubang-lubang gitu, jadi agak berhati-hati gitu ya guys. Tuh banyak jalan yang berlubang tapi nggak terlalu dalam sih. Dan di sini bekas hujan, bukan hujan atau apa gitu ya. Karena Ciwidey kalau sore suka hujan gitu. Karena di atas gunung atau enggak kabut. Oh ya guys, sekedar info juga. Kalian sudah pada tahu sih atau belum?
arah Cibuni ini, Cidaun. Ini bisa tembus ke Garut ya, tembus di ya Cidaun, tembus ke Garut, nanti ke Jayanti, abis Jayanti ya ke Rancabuaya, Santolo. Cuman jalannya ini nggak bisa masuk akses bus besar atau bus kecil juga nggak akan masuk. Tapi kalau mobil kecil dia akan masuk. Nanti di sana ada tebing, dan tebingnya itu kita bergiliran masuk mobilnya satu persatu. Nggak akan muat 2 mobil. Jadi di sana nanti akan ada Pak Ogah gitu. Kasih aja uang sekitar 2.000. Itu sekedar info saja sih. Itu di sana ada tebing, tapi pemandangannya benar-benar luar biasa. Saya kasih jempol Pak, karena di sana banyak air terjun setiap perjalanan jalan ini gitu ya. Nanti kita akan terpesona sama air terjun yang ada di mana-mana gitu. Pokoknya banyak air terjun di sana, keren-keren gitu. Cuman jalannya super ekstrim. Sudah kecil tapi bagus sih, jalannya bagus. Cuman itu aja minusnya, kecil sama benar kelok-kelok, banyak belokan. Pokoknya gitu deh. Tapi setelah sampai Cidaun sih udah besar. Itu kecilnya ya menuju ya gimana ya, susah juga sih. Pokoknya di situ aja. Kalau di sini ya belum tahu bisa tembus ke Garut. Jalan alternatif sih, jalan alternatif kedua saya lewat Pangalengan. Paling kalau Pangalengan itu kan tembus ya Rancabuaya juga, tetap tembusnya Rancabuaya. Jalannya ekstrim, nanjak, jelek, tapi nggak tahu sih kalau sekarang udah bagus atau belum. Ini tempat wisata Rengganis, ini sangat terkenal loh. Tapi Rengganis kayaknya dia buka sih, soalnya banyak parkir yang parkir mobil sama motor gitu. Cuman ke Rengganis itu jalan kaki gitu ke atas tuh gitu guys. Tuh kan pemandangannya juga sebelum ke Garut juga udah keren gitu. Kita akan terus terpesona sama kebun teh, sama juga perhutanan yang sangat lebat, air terjun, udara segar. Siap-siap juga sih bensin harus full tank, karena di sana aduh gimana ya, pom bensinnya sangat jauh sekali. Nanti pom bensinnya ada di pantai Jayanti, yang mau ke Jayanti. Jayanti, saya pengalaman Jayanti parkirnya mahal. Pokoknya saya geleng-geleng kepala deh kalau ke Jayanti. Tiket masuknya murah, pas parkir mobil ditagih, aduh mahal. Masa iya parkir cuma 30 menit 1 jam 50.000. Harus segera ditindaklanjuti sih itu sama pengurus di sana supaya Jayanti bisa maju, banyak wisata yang suka ke sana gitu deh. Nah guys, jalan-jalan di sini juga ramai sekali, banyak anak-anak muda yang nongkrong, cewek-cewek tuh. Lihat di jembatan itu banyak yang nongkrong ya. Bentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan kita, yaitu spot foto yang suka dipakai trawet atau foto anak-anak motor. Karena paling situ, di sini juga udah kelihatan sih banyak orang. Wah guys, ternyata ini nih tempatnya. Di sebelah kiri kita banyak pohon itu tuh, jadi pemandangan buat spot foto banyak. Makanya di sini banyak yang nongkrong anak-anak muda tuh ya, tuh banyak banget. Gimana kita nunggu sepi aja, mungkin kita akan ke depan dulu nyari spot yang lain. Kita akan cari spot yang lain dan nunggu ini agak sepi.
cuaca juga sepertinya akan mau hujan. Mereka nanti sebentar lagi juga akan pada pergi. Tuh lihat sampai ujung sini masih ramai. Wih, buset ya. Tuh ada yang di jalan, ada yang tengah jalan atau apa gitu. Tapi saya senang pakai motor Benelli ini. Orang-orang pada lihat, dijamin itu pada lihat orang-orang. Tuh kan pada lihat. Dikira mungkin mau oke, apalagi ini silencernya 4 gitu. Karena silencer ini custom, saya dijadikan kayak 4 silinder. Sebetulnya ini 2 silinder kan ya, saya jadikan 4 silinder, tapi 4-4-nya itu aktif guys, aktif semuanya. Kita akan berhenti di sini gimana gitu. Nah di sini kita akan foto-foto dulu sebentar sambil menunggu tempat tujuan kita sepi, karena bentar lagi kayak itu kan pada pulang guys. Jadi ya sampai di sini dulu ya videonya, nanti kita akan lihat kan hasil fotonya. Oke guys, sampai jumpa, bye bye.